Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Al-ayah sadaqallahul alim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah yang Maha Suci, yang mana dengan kudrat dan iradahnya insya Allah dan alhamdulillah kita masih diberikan kepercayaan dan diberikan kesehatan agar kita bisa menjalankan ibadah, terutama ibadah pada bulan ini yaitu bulan puasa, dan mudah-mudahan segalanya dilancarkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan terus-terusan tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibi wa Habibana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Tapi di kali ini disebut kultum bukan, disebut tidak tapi kultum. Jadi intinya kita hanya sambil menunggu adzan maghrib, sambil mengobrol-ngobrol saja. Dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan, terutama saya, umumnya kalian semua. Dalam kesempatan kali ini saya tertarik untuk membahas sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Al-ayah sadaqallahu alim. Kenapa saya tertarik? Karena di zaman ini, zaman yang benar-benar sangat beda dari zaman dulu. Paribasa lah mencekolot mah aya kolot bareto kan aya paribasa kan. Nah, mungkin bisa jadi di antara yang merubah dunia, yang merubah putaran roda dunia, bagaimana kehidupan yang sekarang itu sangat beda dibandingkan kehidupan di masa orang tua kita dulu. Itu bisa terjadi karena faktor orang tua, bisa terjadi karena faktor kanak-kanak itu sendiri, bahkan bisa terjadi karena faktor orang tua dan anak itu sendiri. Contoh misalkan karena didikan orang tua yang kurang, atau misalkan didikan orang tua bagus tapi anak yang tidak bisa dididik dengan baik, atau bahkan ada faktor itu timbul dari kedua orang tua dan anak itu sendiri. Kadang lamun cek bahasa Sunda mah kieu, atumanya aya mabok babarengan kolot jeung budak, tekan kitu. Itu karena memang zaman-zaman sekarang itu sangat beda dengan zaman dahulu. Makanya di dalam Al-Quran diceritakan wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Kita itu harus takut akan meninggalkan sejarah-sejarah anak yang baru yang memang akan lemah dibanding kita ini. Sebab dalam keterangan saya mendengar inna fi yadil ummah, inna fi yadi suban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Di tangan pemuda lah zaman sekarang, di mana nanti suatu umat akan dipimpin, dan di zaman pemuda zaman sekarang lah
yaitu kehidupan yang baik ataupun buruk di masa depan yang akan datang. Menurut guru saya, yaitu salah satu dosen mengatakan, innal hayawanat talidul hayawanat, amal insan la yalidul insan bala buddha anturabbiyahu liyusbiha kadzalik. Setiap hayawan pasti melahirkan hayawan. Kucing melahirkan kucing, anjing melahirkan anjing, dan sebagainya dan lain-lainnya. Akan tetapi setiap insan itu tidak selalu melahirkan insan. Manusia itu tidak selalu melahirkan manusia. Meskipun dalam syariat secara kesat mata manusia itu pasti melahirkan seorang manusia. Akan tetapi pada hakikatnya manusia itu tidak selalu melahirkan manusia. Bagaimana? Bala buddha anturabbiyahu liyusbiha kadzalik. Akan tetapi bila mana manusia ingin melahirkan manusia, ingin menciptakan manusia yang bermanusia, maka kita harus mendidiknya supaya agar menjadi manusia yang menjadi manusia. Kan gitulah mencek bahasa Sunda namakan engkau dilahirkan manusia, tapi kadang kala muliakan hewan dibanding manusia. Nah, gitu. Berarti itulah kenapa disebutkan hewan pasti melahirkan hewan, dan kenapa tidak disebutkan manusia selalu melahirkan manusia. Karena itu manusia yang menciptakan atau yang melahirkan manusia harus bisa mendidik supaya menjadi manusia yang bermanusia. Karena kalau tidak dididik secara syariat manusia, tapi secara hakikat bisa dikatakan mulia, lebih mulia hewan daripada manusia. Nah, bagaimana cara mengatasi? Di antaranya banyak-banyak pesantren. Ada terutama khususnya di sini, di Alhamidiyah, di Bandung, ada pesantren juga yang di Bandung. Di Jakarta ada pesantren juga yang di Jakarta, dan di mana-mana. Itu bisa menjadi solusi dan bisa mengatasi orang-orang yang memang dilihat dari zaman sekarang itu bukan tidak mungkin. Sangat sedikit sekali orang berhasil menciptakan manusia yang bermanusia karena dengan diam di rumahnya sendiri atau di kampung halamannya sendiri. Seperti itu. Namun cek paribasana mah kieu we. Lamun aya santri nu bangor, bahasana pasti sabangor-bangorna naon santri. Mata sangat salah sekali bila mana ada orang lain, orang tanggapan masyarakat, tanggapan di luar pesantren yang menganggap misalkan ada salah satu santri yang memang jelek akhlak, terus mengatakan santri-santri. Nah, jangan dikatakan santri-santri, jangan. Tapi bagaimana? Apakah terbayang atau tidak di pesantren saja, di dunia pendidikan saja mereka misalkan sudah buruk akhlak? Apa tidak membayangkan apabila mereka berada di luar pendidikan, di luar halaman-halaman pendidikan? Nah, seperti itu. Makanya ketika ada santri yang buruk akhlaknya, maka dikatakan sagoreng-gorengna santri kan gitu. Kudu nama lamun memang masyarakat berpikir cerdas gitu. Nah, terus di sisi lain ada dikatakan sab'atun yudilluhumullah tahta dilli arsihi wa maladilla illa dilluh. Ada 7 golongan. 1, yaitu imamun adilun wa asabun asadun fi ibadatillah. 1, ada imam yang adil. Mengapa imam yang adil? Mengapa saya di sini mengatakan imam yang adil? Sedangkan tidak semua orang menjadi pemimpin. Kata siapa tidak semua orang menjadi pemimpin? Dalam hadis dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua itu pemimpin. Presiden, ke bawah misalkan gubernur lah, ke bawah misalkan bupati, camat desa, RW RT. Nah, misalkan
Saya tidak termasuk RT, saya tidak termasuk RW, saya bahkan tidak termasuk presiden. Apakah saya dikatakan pemimpin? Setiap orang itu pemimpin. Setiap orang akan dipertanyakan atas kepemimpinannya. Mana warajul ro'in bi ahli baitihi, setiap lelaki itu pemimpin di rumah tangganya itu sendiri, dan mereka wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, akan dipertanyakan atas kepemimpinannya. Kalau wanita seperti apa? Wal mar'ah ra'iyatun bi baiti jaujiha, sama. Wanita juga akan dipertanyakan atas kepemimpinan mereka sebagai ibu rumah tangga. Semuanya juga pemimpin. Kalau misalkan yang belum kawin bagaimana? Semuanya pemimpin. Pemimpin dari tangan yang dipimpin, pemimpin dari kaki yang dipimpin, pemimpin dari telinga yang dipimpin. Semuanya pemimpin. Makanya kembali lagi tadi, ketika kita ingin menjadi pemimpin yang baik, ingin menjadi pribadi yang soleh, dan bahkan bermanfaat bagi seluruh manusia, cara mengatasinya itu masuklah ke dunia pendidikan dimanapun itu berada. Seperti itu. Ugdu aliman, aw muta'aliman, aw mustami'an, aw muhibban, wala takun khomisan fatahlik. Yang pertama, jadilah seorang alim. Kalau tidak bisa menjadi seorang alim, jadilah muta'alim yang belajar kepada seorang alim. Kalau bahkan dengan sesibuk, lebih dari sibuk yang dikira, tidak bisa belajar kepada orang alim, maka mustami'an, menjadi pendengar. Kan sekarang mah banyak, mau di YouTube, mau secara langsung, secara mendengar itu banyak. Bahkan tidak bisa, misalkan tidak bisa menjadi seorang alim, muta'alim ataupun mustami, maka jadilah muhibban, seorang yang cinta akan ilmu, seorang yang cinta akan ulama. Mencek bahasa sudah mah piraku atuh teu bisa kitu-kitu kene. Makanya wala takun khomisan fatahlik. Kalau misalkan Anda jadi orang yang kelima, maksud yang kelima tidak menjadi seorang alim, tidak menjadi seorang muta'alim, tidak menjadi seorang mustami, tidak menjadi seorang muhibban. Yang kelima, nah itulah baru Anda akan merasakan kehancuran dalam diri Anda sendiri. Piraku atuh bisa mencintai seorang ulama, mencintai seorang ilmu, makan gitu. Eta minimal aja. Nah, teringat dosen saya juga mengatakan, kun ma'allah, wa ilam takun ma'allah, kun ma'aman ma'allah, kun ma'aman ma'allah. Jadilah kalian itu seseorang yang selalu beserta Allah. Maksudnya seperti apa? Seperti ulama, seperti ajingan-ajingan kalau di kampung, seperti ustadz-ustadz kalau di kota. Kalau misalkan tidak bisa kun ma'allah, tidak bisa selalu menjadi orang yang selalu bersama Allah, maka kun ma'aman ma'allah, jadilah Anda menjadi seseorang yang selalu bersama-sama bersama orang yang selalu bersama Allah. Jadi yang pertama, jadilah orang yang selalu bersama Allah. Asatid, ulama, ajingan-ajingan kiai. Kalau tidak bisa menjadi kiai, kalau tidak bisa menjadi ulama, kun ma'aman ma'allah, jadilah Anda bersama orang-orang yang selalu bersama Allah. Jadilah selalu bersama orang-orang kiai, bersama para ustadz-ustadz. Seperti itu. Jangan sampai jadi ulama tidak bisa, yang selalu menjadi mengikuti para ulama, mengikuti para ajengan-ajengan tidak bisa. Jangan seperti itu. Nah, mungkin dicukupkan sekian ngobrol kali ini, karena emang sebentar lagi adzan maghrib. Bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kesehariannya lancar dan juga selalu kuat menjalankan aktivitas-aktivitas. Dan ya mungkin minta doanya juga dari kalian, semoga saya juga di sini selalu bisa menjalankan ibadah puasa sehari-harinya dengan lancar. Jadi saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan masih bisa bertemu kembali di lain waktu. Entah itu di acara apapun, di kultum lah, di pengajian lah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.